Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ngabuburit kali ini mari kita simak bersama-sama tentang cara mengendalikan lisan saat kita marah. Manusia memang tidak luput dari kesalahan, apalagi ketika emosi yang tidak terkontrol. Pasti sering terjadi perkataan yang tidak menyenangkan hati. Banyak yang tersakiti akibat perkataan yang kita ucapkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan bukan hanya ketika emosi saja, orang yang tidak emosi pun bisa menyinggung perasaan orang lain. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau hendaknya diam. Artinya apa? Artinya jika kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan orang lain, maka lebih baik diam. Karena diam lebih baik dari berkata-kata yang tidak baik. Dalam hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa orang yang beriman ialah orang yang bisa menjaga lisan dan perkataannya. Jika ia tidak bisa berkata yang baik, maka sebaiknya ia diam. Kalau kita korelasikan dengan zaman sekarang, bahkan ini bukan hanya lisan kita yang harus kita kendalikan, tapi jari-jari kita. Karena apa? Dalam dunia medsos sekarang ini, yang bicara sekarang ini, yang lebih banyak bicara itu adalah jari jemari kita. Di WA, di Instagram, di media sosial lain, di Facebook dan sebagainya. Itu bukan lisan kita, tapi jari jemari kita yang berbicara. Oleh karena itu, korelasinya adalah di sini yang dinamakan dengan menjaga lisan itu sama juga dengan menjaga jari jemari kita. Jangan sampai jari jemari kita memberikan komentar-komentar yang tidak baik, komentar-komentar yang negatif kepada orang lain, yang dapat menyakiti ataupun yang dapat membuat suasana tidak menjadi kondusif. Ingatlah akan sebuah ungkapan nasihat bahwa selamanya manusia itu akan tergantung dari cara menjaga lisannya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga lisan kita ketika kita sedang marah. Ada beberapa trik ataupun cara yang diberikan oleh Rasulullah ketika emosi kita tidak terkendali, ketika kondisi kita sedang marah. Pertama, membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika kita sedang marah, kita segera membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, Rasulullah SAW bersabda, ada kalimat kalau diucapkan niscaya akan hilang kemarahan seseorang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hadis terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Kemudian
Trik yang kedua, cara yang kedua untuk mengendalikan marah ketika sedang marah, maka yang kedua adalah berwudu. Jadi ketika kita sedang marah, emosi kepada seseorang karena hal-hal tertentu, maka segeralah kita berwudu, yaitu dengan menyiramkan air ke anggota badan yang biasa dibasuh saat berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Api hanya bisa dipadam dengan air. Maka kalau kalian marah, kata Nabi, hendaklah berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang ketiga, cara mengendalikan agar kita dapat mengendalikan marah adalah dengan cara mengubah posisi tubuh kita, yakni dengan melakukan perubahan posisi gerakan. Apabila kita sedang berdiri marah, maka segeralah kita duduk dengan tenang, kemudian ambil napas dalam-dalam, terus hembuskan secara perlahan-lahan sambil duduk dengan tenang. Kata Nabi, kalau kalian marah, maka hendaklah duduk. Maka duduklah. Kalau tidak hilang juga marahnya, maka bertiduran. Nah, jadi kalau misalnya kita marah, lagi berdiri nih, ya kita duduk. Duduk dengan tenang, ambil napas dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Kemudian ulangi beberapa kali. Kalau misalnya emosi kita masih membara juga, cobalah untuk bertiduran, dirilekkan tubuhnya. Itu ada dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad. Yang keempat, cara mengatasinya adalah dengan diam. Diam, tidak mengucapkan kata-kata apapun. Atau kalau dalam zaman sekarang, dalam bidang medsos yang sudah serba medsos, ketika kita marah, tahan jari-jari kita. Jangan memberikan komentar apapun. Tahan. Nah, itu. Yaitu tidak melakukan gerakan untuk membalas, baik dalam ucapan maupun tindakan untuk melampiaskan kemarahannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi, ajarilah orang Islam, mudahkanlah dan jangan mempersulit masalah. Kalau kalian marah, maka diamlah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kalau kita dalam kondisi marah, maka usahakan untuk menahan lisan kita. Kalau dalam bermedsos kita menahan jari jemari kita untuk tidak berkomentar, menuliskan apapun. Jadi lebih baik diam. Yang kelima adalah triknya adalah dengan bersujud. Artinya melakukan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketahuilah sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merahnya seseorang kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya. Barang siapa yang mendapatkan hal itu, maka hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah. Artinya sujud. Jadi ketika emosi memuncak, kemarahan seakan-akan tidak terkendali, maka bersegeralah ambil air wudhu, kemudian melakukan sholat sunat. Mudah-mudahan dengan melakukan sholat sunat ini emosi dapat terkendali. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Itu 5 hal trik cara mengatasi ketika kita dalam kondisi emosi ataupun kondisi marah yang memuncak. Mudah-mudahan dengan kelima trik tadi
kemarahan kita dapat diredakan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab ketika kemarahan sudah memuncak, maka biasanya segala perbuatan baik lisan ataupun perbuatan sikap kita biasanya sudah di luar nalar atau logika kita, sehingga tidak terkendali. Demikian sekilas ngabuburit kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.